Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Kadang dunia ini gak adil ya. Anak baik-baik, polos, dan taat malah jadi korban kekejaman yang gak masuk akal. Dan itulah yang terjadi dengan gadis asal Filipina yang akan aku ceritakan. Karena kisah ini bisa bikin kamu merinding, bukan karena hantu, tapi karena kenyataan. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kisah ini tentu aja bukan dari karangan aku. Informasinya ada di media, kalian kalau mau baca langsung juga silahkan. Tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja dan simak videonya sampai habis. Gadis yang akan aku ceritakan kali ini bernama Christine Lee Silawan. Adalah seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang lahir dan besar di kota Lapu-Lapu, sebuah kota yang terletak di provinsi Cebu, Filipina. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia juga tinggal bersama ibunya setelah orang tuanya bercerai. Christine ini dikenal sebagai anak yang baik, ramah, penurut, dan juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Christine bersekolah di Divine Mercy School of Lapu-Lapu dan duduk di kelas 9. Selain rajin belajar, ia juga dikenal sebagai pelayan gereja yang setia. Ia tergabung dalam kelompok pembagi komuni, yaitu anak-anak yang membantu membagikan hosti kepada jemaat dalam misa. Ini aku kurang paham, tapi yang aku dapat informasinya kayak gitu. Christine ini tumbuh dengan mimpi-mimpi yang sederhana. Ia ingin membantu ibunya, ingin menjadi perempuan yang berguna, dan seperti remaja lainnya, ia juga pernah jatuh cinta. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sore itu Christine bersiap untuk pergi ke gereja. Ia mengenakan pakaian rapi dan membawa juga tas kecil. Kemudian ia juga pamit sama ibunya bahwa dia akan bertugas di misa sebagai pembagi komuni. "Ma, aku ke gereja dulu ya," kata Christine. Ibunya gak ngejawab tapi mengangguk. Dan gak ada yang aneh, gak ada firasat buruk juga. Christine pun pergi seperti biasa. Namun setelah misa selesai, Christine ini nggak kunjung pulang. Bahkan ponselnya juga nggak aktif. Dan dari sinilah ibunya ini mulai khawatir dan juga panik karena Christine ini nggak ada kabar, nggak pulang, dan juga kayak menghilang. Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, pagi harinya, sekitar jam 6 pagi, seorang warga berjalan melewati semak-semak di Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Di sana, ia melihat sesuatu yang gak biasa seperti tubuh manusia yang tergeletak di tanah. Saat didekati, ternyata benar itu tubuh seorang gadis. Tapi yang membuat semua orang itu shock, wajah gadis itu hilang kulitnya. Jadi seperti topeng yang dikelupas. Lehernya itu digorok, tubuhnya penuh luka, dan beberapa bagian tubuhnya hilang. Hal tersebut pun dilaporkan ke pihak kepolisian dan kemudian jasad gadis tersebut dievakuasi untuk dilakukan otopsi. Setelah penyelidikan, jasad tersebut diketahui adalah Christine Lee Silawan. Bahkan dokter forensik juga menyatakan bahwa wajah Christine ini dikuliti dengan pisau yang tajam, bukan karena binatang liar. Ia juga mengalami lebih dari 20 luka tusuk di bagian leher, dada, dan juga punggung. Dan yang mengerikannya lagi, telinga dan lidahnya hilang. Celana dalamnya ditemukan sobek, tapi tidak ditemukan bukti pemerkosaan. Dari luka-lukanya ini menunjukkan bahwa pembunuhan ini dilakukan dengan penuh kebencian dan juga sadis. Jadi kayaknya ini si pelakunya ini punya dendam gitu sama si Christine. Polisi juga percaya bahwa Christine ini dibunuh di tempat lain, lalu tubuhnya dipindahkan ke lapangan kosong untuk dibuang seperti sampah. Saat menyelidiki kasus ini, polisi menyisir aktivitas digitalnya Christine. Dari pesan-pesan terakhir di Facebook ya, polisi menemukan bahwa Christine berkomunikasi dengan seorang pria misterius yang belakangan ini diketahui menggunakan akun palsu. Akun tersebut mengajak Christine bertemu, dan dari pelacakan alamat IP dan rekam jejak digital, polisi akhirnya mengidentifikasi siapa di balik akun palsu tersebut. Dan akhirnya diketahui bahwa tersangka utama adalah Aaron. Ini namanya disamarkan ya pada saat itu karena ia adalah seorang remaja laki-laki yang usianya itu masih di bawah umur, jadi masih 17 tahun. Yang rupanya adalah mantan pacarnya Christine. Hubungan mereka itu dulu sempat dekat, tapi berakhir. Dan setelah putus,
Aaron ini merasa marah, cemburu, dan sakit hati. Dia lalu membuat akun Facebook palsu, kemudian nyamar sebagai orang lain, lalu menghubungi Christine lagi. Kali ini dengan niat yang jahat. Aaron mengajak Christine bertemu di lokasi sepi ya. Christine yang nggak tahu nih kalau itu adalah jebakan untuknya. Ini akan datang gitu ya, akan segera datang. Di sanalah ia dibunuh dengan kejam oleh orang yang pernah ia percaya, mantannya. Aaron juga mengaku telah merencanakan pembunuhan tersebut. Umur 17 tahun tapi udah bisa bikin rencana pembunuhan. Kayak Aaron membawa pisau dan juga alat-alat tajam. Setelah bertemu dengan Christine, ia menusuk Christine berkali-kali dan ia juga menguliti wajah Christine agar sulit dikenali. Kemudian ia meninggalkan jasadnya di lapangan kosong. Kok bisa ya? Jadi sengaja emang dikulitin biar polisi itu nggak tahu ini siapa. Kenapa sih? Namun polisi meyakini bahwa pembunuhan ini tidak mungkin dilakukan sendirian karena tingkat kekejamannya ya, kayak kejam banget gitu. Kok bisa sendirian, apalagi umurnya masih di bawah umur. Polisi juga mengatakan kemungkinan ya ada pelaku lain yang terlibat tapi belum terungkap secara resmi. Aaron ditangkap pada 16 Maret 2019, 5 hari setelah jasad Christine itu ditemukan. Aaron juga berusaha kabur dan bersembunyi di Davao City, tapi polisi akhirnya berhasil menemukan si Aaron. Karena masih di bawah umur, ia ditahan di fasilitas rehabilitasi anak, bukan di penjara dewasa. Tapi masyarakat Filipina ini yang marah besar ya, akhirnya menuntut agar pelaku tetap diadili sebagai orang dewasa karena kekejamannya ini nggak bisa dimaafkan hanya karena umur. Setuju sih aku. Kasus Christine menyebar dengan cepat. Warga menggelar doa bersama, menyalakan lilin putih, dan berbaris diam membawa fotonya Christine. Tagar Justice for Christine viral di media sosial. Banyak orang menyumbang untuk keluarganya dan juga gereja tempat Christine biasa melayani mengadakan misa khusus mengenangnya. Kasus ini bahkan mendapat perhatian dari Presiden Rodrigo Duterte yang ikut mendorong investigasi cepat dan menyatakan bahwa ia mendukung hukuman berat bagi pelaku. Nama dari pelakunya ini disebut Linus. Ia mengklaim bahwa kejahatannya terinspirasi oleh Momo Challenge yang kala itu lazim ya. Dan pada tanggal 24 Mei 2020 dilaporkan bahwa Linus ini diduga bundir dengan cara gantung diri. Christine pergi bukan karena kesalahannya. Ia hanyalah gadis polos yang percaya pada cinta dan mati karena dikhianati oleh kepercayaan itu. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.